Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Guru SMP 4 Kudus dan para tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi disiplin positif di sekolah dalam rangka pemenuhan tugas CGP Angkatan 11. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk dalam acara yang pertama yaitu acara pembuka. Mari kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara kedua yaitu inti, nanti akan disampaikan oleh Ibu Rahayu SPD. Tapi sebelum masuk ke acara ini sekaligus saya menutup acara karena acara di siang hari nanti akan disampaikan oleh Ibu Rahayu SPD. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, dinikmati nggih? Oke, masuk ke acara 3 yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Waka, Pak Sayudi di sini, dan Bapak Ibu semua, teman-teman rekan guru dan karyawan. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan saya pada siang hari ini untuk kita berdiskusi bersama dalam rangka saya melaksanakan diseminasi sebagai pemenuhan tugas dalam kegiatan PGP saya. Nah, di sini saya sudah punya kakak tertua, saudara gembira sebagai angkatan pertama di Kabupaten Kudus. Jadi nanti jika ada kekurangan mohon dilengkapi ya Bu. Mohon dilengkapi. Karena sejujurnya saya juga belum cukup menguasai materi di modul titik 4 ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga pada akhirnya hari ini setelah kita rencanakan hari kemarin kita tunda, sekarang dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama akan berdiskusi tentang disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu, materi ini pasti sudah tidak asing lagi dan alhamdulillahnya di semester kemarin rencana kerja kita sudah membidik dimensi disiplin positif. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki gambaran tentang apa itu disiplin positif di sekolah. Dan sudah beberapa kali juga ada kegiatan semacam ini baik di MGMP Matematika maupun di sekolah sebagai berbagi praktik baik. Bapak Ibu, saya pertama kali mendengar itu di kegiatan MGMP oleh Bu Mira waktu itu, dan tidak terbayang kalau ternyata sekarang kita satu atap menjadi rekan kerja dan jadi ya suhu termasuk rujukan saya karena beliau sudah terlebih dahulu gitu. Apalagi dengan masa kerja yang lebih panjang dan pengalaman pelatihan yang cukup banyak, saya alhamdulillah bersyukur bertemu dengan teman-teman di SMP 4 yang dimana saya bisa mengambil banyak pelajaran. Ada Pak Sayuti yang masa kerjanya sangat panjang, Pak Sidik yang sudah bergelut dengan kurikulum begitu lama, Bu Umi yang sudah bulawantah anak-anak puluhan tahun. Nah, ini menjadi salah satu referensi saya untuk belajar termasuk dalam materi ini disiplin positif. Dan ada guru-guru BK. Jadi dulu saya ketika pertama kali dapat materi dalam rangka diseminasi juga kalau tidak salah waktu itu ya Bu Mira di SMP 1 Gobok itu, yang saya pikirkan begini, Pak, berarti guru ini selain ngajar harus jadi guru BK. Yang terpikirkan saya begitu. Kok ya terus apa bedanya guru mapel dan guru BK? Seolah-olah semua yang selama ini kita bayangkan itu adalah pekerjaannya guru BK, ternyata guru mapel pun harus begitu.
ternyata belum apa itu jadi guru BK iki. Orang mau guru BK saja, itu yang saya pikirkan dulu. Jadi kita harus mengenali anak, harus bisa menangani anak dengan bijaksana, dengan memanusiakan mereka dan lain sebagainya begitu. Sampai pada akhir materi itu saya juga agak tergelitik, ternyata dosa saya banyak sekali ya gitu. Jadi yang teringat tersadarkan oleh saya waktu itu adalah, oh iya ya, dosa saya sebagai guru waktu itu ternyata sangat panjang. Yang kita pikir itu sudah sangat bijaksana, ternyata bijak sini. Ya, tapi namanya belajar kan terus berjalan ya, tidak ada selesainya. Mungkin dulu itu memang baik, bagus, tetapi seiring berjalan waktu, oh ternyata kita harus menyesuaikan. Itu yang seperti dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun kodratnya anak, mengikuti kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, ketika kita menghadapi anak-anak, ya harus mengikuti kodrat zamannya. Mungkin beberapa hal didikan VOC, kalau kita biasanya sering bicara begitu, masih pas, masih bagus. Tapi ada banyak hal yang dalam tanda kutip sering diistilahkan sebagai didikan VOC itu sudah tidak relevan lagi untuk anak-anak kita di zaman milenial ini. Kita ini yang generasi X, generasi Y, nonton ya, generasi boomer seperti Pak Sidik, Bu Umi. Kalau menerapkan pola asuh, pola didikan yang sama seperti waktu dulu sudah tidak tepat lagi untuk anak-anak kita yang generasi saat ini. Itu seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya, tetapi tanpa meninggalkan karakter baik yang dimiliki, yang disebut dengan kodrat alam tadi. Ya jangan sampai mengikuti zaman tapi jadi lupa siapa dirinya, siapa jati dirinya. Yang kita orang muslim ya tidak meninggalkan akhlak muslimnya, yang orang timur dengan sopan santunnya ya tetap diikuti. Jadi tidak terus karena mengikuti zaman bubrah semuanya. Tidak seperti itu nggih. Kayak misalnya Nun Sewu sekarang ada sosialisasi membawa kondom. Itu kalau di kita lah kok sampai bawah, bahkan mendekati saja kan tidak boleh ya. Kalau itu disebut sebagai tindakan preventif, artinya kan ada hal-hal yang diindikasikan bahwa banyak tindakan yang mendekati, padahal kan mendekati saja tidak boleh. Mendekati saja tidak boleh. Nah semacam ini yang disebut dengan kodrat alam. Nah, kodrat alam yang lain adalah misalnya anak-anak di pesisir pantai, mungkin anak-anak pantai itu ya kurang tepat kalau kita mengajarkan mereka untuk bercocok tanam, misalnya kol, tomat, wortel, di mana tanaman-tanaman itu akan tumbuh baik di pegunungan. Yang lebih tepat mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola sumber daya laut supaya tetap lestari, berkembang produktif, dan meningkatkan taraf hidup mereka sehingga mereka mencapai kemerdekaannya dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam psikis maupun fisiknya. Jadi kita harus mengikuti kodrat alam anak. Mohon maaf ini presentasi saya monggo Bapak dipersiapkan untuk video, jadi ada sudah berubah video, jadi mungkin agak kurang ini. Matur nuwun Pak Didi, sampun mengikuti kami di sini. Materinya sudah beberapa kali disampaikan ke teman-teman. Di modul ini saya dan teman-teman mempelajari tentang konsep utama budaya positif, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Kalau yang ini di bagian akhir ini Bu Niken sama Bu Ida pasti nggak asing. Nah itulah kenapa waktu saya pertama kali mendengar itu saya begitu langsung respon, wah saya harus jadi guru BK. Terus guru BK ngapain gitu? Nanti kita akan sampai ke sana. Itu respon yang saya peroleh seperti itu, self impressionnya begitu. Gitu ya. Gitu. Nah jadi ini yang harus kami pelajari, dan sekali lagi nanti mohon penyempurnaan dari teman-teman, tidak hanya dari Bu Mira.
dan guru BK. Tapi disclaimer-nya begitu, saya tidak cukup menguasai materi ini, hanya berusaha berbagi dan semoga dari kekurangan yang nanti saya sampaikan bisa dilengkapi. Dan ya, kita lanjutkan. Saya pakai ini saja ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus meyakinkan diri bahwa kita semua ini guru yang hebat. Gitu. Jadi tidak ada guru yang tidak hebat. Kita semuanya hebat. Kita bisa mencapai posisi ini karena kita mampu bertahan dan bangkit dari setiap kegagalan yang kita lewati. Pak Sayuti dengan usia yang sudah 50 plus itu kalau tidak tangguh, tidak hebat, mungkin dulu sudah mumpung berhenti. Mungkin pernah ya Pak, ada di masa yang rasanya kok lelah jadi guru begitu. Nggih, jenuh. Bumi juga seperti itu mungkin nggih. Atau bahkan teman-teman kita yang masih GTT ini. Jadi dengan semua guru-guru yang hebat, bertahan dengan semua kesulitan dan sampai hari ini masih fight untuk mewakafkan diri. Saya bilang mewakafkan untuk membersamai anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang semoga menjadi generasi emas. Jangan sampai salah ya, menjadi generasi emas, menjadi generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita nanti. Kalau tidak, jenengan sudah, saya yakin sudah berhenti, tidak melanjutkan lagi. Bu Tita, Bu Hani, Bu Isa, alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang tidak mengkhianati usaha. Semoga teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi harus meyakinkan diri bahwa kita semua ini guru yang hebat. Dan supaya tidak tekan, tadi kan sudah dinyanyikan Pak Sidik sama Bu Mira. Kita nyanyi sama-sama dulu ya, dengan suara seperti saya. Ya Allah, gimana nih tadi? Mohon maafkan. Kita bernyanyi dulu sebentar. Oke, Bapak Ibu, kita nyanyi bareng-bareng. Ini nyanyinya kayak kan kita baru hari pramuka ya kan kemarin. Kita nyanyi bersama-sama, lagunya nadanya seperti di hari pramuka. Oh ya, mic-nya ada juga boleh ditambahkan satu lagi. Ya? Gandeng itu gemar. Oh, cek. Nunggu yang satu lagi. Oh, Bu Tita tadi Bu Ani sudah nyanyi. Nadanya seperti lagu pramuka. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, siap? Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau guru hebat tepuk tangan. Kalau kau guru hebat tepuk tangan. Kalau kau guru hebat, mari kita lakukanlah tepuk tangan. Kurang mantep nih kayaknya ini. Lanjut. Kalau kau guru hebat bersiulah. Kalau kau guru hebat bersiulah. Kalau kau guru hebat, mari kita lakukanlah bersiulah. Kalau kau guru hebat bilang hore, hore. Kalau kau guru hebat bilang hore, hore. Kalau kau guru hebat, mari kita lakukanlah bilang hore, hore. Kalau kau guru hebat, lakukan semua sweet sweet hore. Nah, kalau kau guru hebat, lakukan semua sweet sweet hore. Kalau kau guru hebat, mari kita lakukanlah semuanya sweet sweet hore. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi harus meyakini diri bahwa kita semua itu hebat. Nonton ya Bapak Ibu. Aduh, ini presenternya kurang
amatir. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan pertanyaan ini. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang disiplin dengan satu kata saja? Ya, dulu saya ingat waktu Bu Mira itu kita ada yang disuruh masuk ya Bu waktu itu untuk mempraktikkan. Nah, nanti kita sampai sana. Satu kata tentang disiplin, monggo Bu Umi dulu. Tertib. Oke, menurut Bu Umi tertib. Apa lagi? Monggo Bu Nike. Yang lain. Tepat waktu boleh. Yang lain Pak Sidik. Keras apanya Pak yang keras? Oh gigi, berarti gigi. Monggo. Apa Bu Ani? Hebat. Monggo tangguh. Ada yang menambahkan? Tanggung jawab. Jadi selama ini yang kita pahami tentang disiplin adalah tepat waktu, tertib, kesadaran diri, tanggung jawab, gigih, betul ya? Yang terbayangkan oleh kita sama ini tentang disiplin adalah itu. Apakah betul? Ya betul, tidak salah. Oke, menurut yang saya baca, kan saya hanya nyuplik saja ya Bu. Jadi disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan tidak nyamanan. Jadi misalnya harus datang tepat waktu. Lalu kalau tidak tepat waktu, biasanya sama Bu Ida ditunggu ditunda, nggak boleh masuk dulu gitu. Untungnya saya selalu datang tepat waktu, tepat sebelum jam 7. Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas terus disuruh lari-lari, misalnya ada yang disuruh nulis zikir, astagfirullah gitu kan. Saya waktu pertama tuh agak terkejut. Kamu ngapain nak? Dikasih hukuman apa itu? Menulis istighfar. Jadi pertama kali saya masuk sini ada yang disuruh menulis istighfar. Ya bagus, dia kan istighfar terus dia kan. Berapa halaman? 2 halaman Bu, 2 lembar, 4 halaman bolak-balik. Luar biasa kan tuh, ratusan lebih mungkin. Padahal kita kalau disuruh belum tentu loh sehari istighfar bisa sampai 100 gitu. Ada yang misalnya disuruh apa gitu lain-lain. Apakah Bapak Ibu juga pernah melakukan itu? Pernah mungkin ya, saya pernah tapi dengan bentuk yang lain maksudnya. Kita sering melihat dan merasakan bahwa yang namanya tentang disiplin ini cenderung pada hal yang tidak nyaman, karena orang-orang akan melakukan disiplin itu karena tidak mau, tidak ingin, jadi merasa tidak nyaman. Ya contohnya tadi, nanti dapat hukuman lah, atau dapat marah dari teman-temannya, misalnya tidak mau piket, terus teman-temannya marah, itu lo nggak mau piket atau gimana gitu. Itu hanya contoh saja, katanya biasanya begitu karena tidak nyaman. Kemudian kalau menurut pihak Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, itu sudah disampaikan tadi oleh Bu Wisa dan beberapa kesadaran diri. Jadi kalau berdasarkan katanya, disiplin itu dari bahasa Latin disiplin, apa ya Bu Mira? Disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari kata yang artinya belajar apa? Belajar mengontrol dirinya untuk bertanggung jawab, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Jadi disiplin itu tidak terkait dengan orang lain, disiplin itu dirinya sendiri, bukan karena tidak nyaman, ya karena sudah biasa, sudah seperti itu. Nyaman untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, harapannya nanti kita sebagai guru yang menjadi among menuntun anak-anak ini mendapatkan motivasi internal supaya anak-anak bisa mendapatkan kemerdekaannya gitu. Jadi kalau di dalam pemahaman ini bahwa disiplin diri yang positif merupakan cara kita mengontrol diri seperti yang saya sampaikan tadi, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai
agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan serta mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena tindakan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum sampai ke kebajikan universal, kita harus soroti tentang menguasai diri tadi. Jadi contohnya kita kan punya program yang sangat bagus. Setiap sholat zuhur kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tetapi masih banyak anak-anak yang belum mau ke sana. Padahal kalau kita lihat usianya, anak-anak kita kan sudah usia yang wajib, ya, sudah masuk akil balik sehingga mereka wajib untuk ikut sholat. Tuh. Nah, kita mewadai dengan sholat jamaah untuk membiasakan mereka berjamaah. Mungkin mereka melaksanakan sholat, tapi karena tidak ikut kan jadi tidak jamaah. Tapi yang kita lihat beberapa dari anak kita masih berlarian, delik gitu. Delik itu berarti karena dia tidak ingin konangan, gitu. Kalau mereka tidak ada rasa khawatir tidak nyaman, mereka nggak sholat ya akan santai-santai saja. Misalnya yang putri yang tidak sholat karena sedang haid itu ya mereka santai, saya sedang halangan lupa gitu. Nah ini beberapa anak laki-laki yang harusnya sholat tapi tidak sholat, mereka jadi umpet-umpetan gitu. Bahkan bapak ibu yang ngoyak itu jadi kayak main petak umpet, artinya belum muncul motivasi dari diri mereka secara sadar untuk melaksanakan kewajiban sholat. Itu yang dimaksud dengan mengontrol diri, menguasai diri. Lalu bagaimana ketika menghadapi kayak belajar mengerjakan PR, itu bukan karena saya suruh mereka mengerjakan PR, tapi mereka tahu bahwa oh iya saya sekolah mendapat pekerjaan rumah, maka saya sebagai pelajar berkewajiban atau tugas saya adalah ya belajar, salah satunya mengerjakan tugas. Bukan karena besok kalau tidak mengerjakan PR disuruh lari mengelilingi lapangan atau ngosek WC, tapi karena mereka sadar. Kemudian nilai ini diambil dari nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu kebajikan yang diakui oleh semua, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang suku ataupun usia. Jadi bisa diakui secara universal. Contohnya, jujur itu kan di mana-mana diakui sebagai nilai kebajikan, deh. Semua orang pasti menginginkan menyepakati bahwa jujur itu hal yang baik. Tanggung jawab adalah hal yang baik, apapun agamanya, apapun usianya itu. Jadi semuanya masuk di sana. Nah, tugas kita bersama di sekolah ini tadi sebagai among, sebagai guru, menuntun anak-anak untuk bisa mencapai kebajikan universal tadi, untuk memiliki kebajikan-kebajikan tadi, menanamkan karakter-karakter. Karakter apa saja sih sebetulnya yang harus kita tanamkan di sekolah? Nah, Bapak Ibu, kira-kira tuh apa sih yang harus kita tanamkan di anak-anak? Apa nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki anak? Nopo? Beriman, betul, terus jujur, memperoleh, tanggung jawab, mandiri, betul. Nah, oleh kementerian sudah dirangkum tuh semuanya, Bu. Di mana? Di profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya nanti kita semua itu melaksanakan disiplin positif menjadi budaya positif. Kalau sudah jadi budaya kan berarti sudah timbul dari kesadaran sendiri, ya, supaya anak-anak memiliki menikah profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ya kita lepas bahwa ada sebagian orang yang ateis, ya, tapi berakhlak mulia pasti semuanya mengakui bahwa itu adalah nilai kebajikan. Kalau di Indonesia kita mengakui bahwa kita adalah negara yang berketuhanan, berarti tidak diakui yang ateis gitu. Maka nilai kebajikan universal kita akui beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, lalu gotong royong, kemudian kreatif, terus apa lagi? Terima kasih Pak Didi, berkebinekaan. Kalau ini semua sudah tertanam di anak-anak, pasti luar biasa.
Indonesia Emas. Tidak akan ada anak yang bully yang lain. Enggak. Masih ya kita dengar anak-anak tuh ngejek-ngejek nama orang tuanya, tah kenapa gitu, seneng banget gitu manggil-manggil nama orang tua gitu. Jadi rasa herannya kok ya hafal gitu loh, iya kan? Padahal nih bapak ibu yang wali kelas belum tentu hafal kan nama orang tua dari teman-teman anak-anaknya. Ada anak yang hafal nama bapak atau ibu dari teman-teman sekelasnya, luar biasa loh. Sebetulnya kalau kita lihat dia berarti punya kemampuan untuk menghafal kan. Nah, hanya sayangnya digunakan untuk hal-hal yang kurang tepat. Nah, kalau kita sudah bisa atau anak-anak sudah memiliki profil pelajar Pancasila, ya benar kita bisa mencapai Indonesia Emas tadi, bernalar kritis, gotong royong, dan bapak ibu sekarang kok eranya kolaborasi. Alhamdulillahnya saat ini kita punya pemimpin yang saya merasakan bahwa saya didorong dan diberi ruang untuk berkembang dan berkolaborasi. Setiap ada tugas itu silahkan Bu bersama teman-teman itu, sehingga saya juga jadi enggak merasa saya gagal, tidak, saya akan melaksanakan tugas-tugas itu juga. Kalau saya dapat tugas dari beliau, saya akan berikan ke teman-teman saya dan dikerjakan bareng-bareng. Maka beliau selalu bilang bahwa sekolah ini tuh bukan Didi Triapianto, sekolah ini itu bukan Pak Sayuti, bukan Sidik, bukan Mira dan orang-orang yang itu, tapi milik kita bersama SMP 4. Nah, itu kita tanamkan ke anak-anak melalui karakter gotong royong tadi, termasuk karakter mandiri. Yang namanya mandiri itu bukan tidak peduli yang lain, semuanya sendiri, bukan. Orang mandiri itu justru karena mandiri dia tidak mengganggu yang lain dan dia tahu. Termasuk kata merdeka yang ini kita perdebatkan. Jadi tujuannya kita di kurikulum merdeka memang menuju anak-anak yang merdeka. Kita menuju kemerdekaan anak-anak. Merdeka dalam tanda kutip ya, bukan merdekanya mungkin kalau di bahasa Indonesia jadi namanya apa ya Bu Nisa? Di kata secara harfiah, secara bahasa mungkin akan berbeda. Arti kata merdeka yang digunakan secara sehari-hari dengan merdeka yang dimaksud di atas Dewantara. Nah, bebas yang di sini itu yang dimaksud bebas, tapi tadi ada tanggung jawab. Lo bukan bebas terus kayak malam-malam nyetel song banter-banter, kan tetangganya terganggu. Nah, belum merdeka artinya. Secara psikis dia belum bisa merdeka, belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak hanya lepas dari terikat, tapi dia bisa mengontrol diri. Next. Nah, kemudian teori yang selanjutnya adalah tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bapak Ibu, motivasi ini kita dulu ada istilah stimulus respon gitu ya. Ada aksi, ada reaksi. Ngerti nggih? Kita selalu beranggapan bahwa setiap ada aksi ada reaksi. Dulu pernah dipraktikkan oleh Bu Mira, misalnya kita praktekkan baca dulu. Ini tentang teori motivasi. Misalnya Bu Umi pegang ini, Bu Umi pegang mic, lalu mic-nya mau saya minta, tapi Bu Umi nggak boleh. Bu Umi akan mempertahankan karena itu harta satu-satunya yang dimiliki di dunia ini. Kayak istilahnya kalau di kartun itu nyawanya, kalau diambil nanti dia cakranya habis. Akan mati gitu kan, kalau cakranya habis kan terus kartun hilang mati gitu. Kalau saya minta, mau saya ini kira-kira dikasihkan buatan Bumi. Saya ganti 1 miliar deh, nggak boleh. Saya ganti dengan emas berlian deh Bumi. Saya ganti dengan kucing yang lucu-lucu. Ya, nggak boleh juga Bu. Ini membuktikan bahwa sebetulnya kita, anak-anak dan kita itu melakukan apapun itu atas dasar keinginan sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol gitu. Kalau ada orang yang lain bisa mengontrol, itu hanya bersifat sementara. Untuk apa? Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kalau saya terlambat masuk ke kelas, nanti saya sama Bu Rahayu disuruh mengerjakan tugas tambahan sehingga tidak dapat waktu istirahat. Saya begitu, hukumannya nanti saya nggak bisa main, nggak bisa ketemu
gitu. Ada kan ya? Ada kan kita kalau ngajak, aku sih cah ini kok nek sama Bu ini kok lho manute, nyambil aku kok iso bedise gitu kan. Nah itu sebenarnya bukan karena si guru ini mampu mengontrol secara intrinsik anak ini, tapi anak ini mungkin menghindari ketidaknyamanan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu, di teori ini itu ada teori tentang penghargaan itu menghukum. Gitu ya Bu Mira, bener ya? Nah, penghargaan itu akan menghukum. Dulu nih, menunggu. Tadi penghargaan. Nanti akan kita lihat kenapa penghargaan akan menghukum. Kemudian yang terakhir yang kita harapkan adalah bahwa anak-anak ini akan memiliki budaya positif karena menghargai dirinya sendiri. Jadi muncul dari motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi dia menghargai dirinya sendiri, menghargai nilai kebajikan pada dirinya. Saya ini orang baik, saya ini jujur, tidak nyontek, karena saya menghargai diri saya. Saya bukan orang yang selemah itu, saya tidak seburuk itu sampai nyuri teman-teman misalnya, dan yang lainnya. Saya tidak berbohong kalau tidak puasa misalnya. Nah, kemarin tuh kita sempat ada beberapa anak yang laki-laki, kalau perempuan kan kita pertanyakan, kalau laki-laki kan jelas nih, kok ngumpet ternyata dia tidak berpuasa pada muslim gitu. Nah dia tidak memiliki kesadaran diri, belum memiliki penghargaan pada dirinya bahwa dia seorang muslim yang memang memiliki kewajiban untuk berpuasa. Next, Pak. Konsep disiplin dan hukuman dan penghargaan, ini yang saya maksudkan. Biasanya hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Apakah ada hukuman yang tidak menyakitkan? Kira-kira. Atau Bapak Ibu adakah yang menikmati ketika dihukum? Menikmati beda dihukum? Enggak. Saya pikir tidak ya. Pada dasarnya setiap orang kalau dihukum itu tidak menyakitkan. Kemarin itu ketika Alagoras itu ada pertanyaan, apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Teori yang disampaikan kan berdasarkan penelitian. Mungkin yang namanya penelitian kan ada samplingnya ya. Artinya karena dia diambil sampling, bisa saja ada sebetulnya yang tidak menjadi sampling tadi, tidak terambil sebagai titik sampel itu yang bersifat kontra. Kan kalau matematika begitu ya, bisa saja. Tetapi biasanya ketika mengambil sampling itu yang sudah cukup mewakili, namanya juga sampling. Nah kebetulan yang menjawab ini guru Wiskar, dia jelas menjawab iya, betul apa betul? Kita lihat anak-anak kita, rambutnya ya, rambutmu kayak gorden gitu, kayak Naruto gitu kan, dikasih minyak gitu. Padahal kita sudah membuat aturan bahwa rambut itu ukurannya sekian-sekian. Ternyata tidak. Tapi begitu anaknya lulus mau ambil ijazah, ganteng Mina, sekolah di mana? Wiskar, gitu kan? Jadi kalau di sana bahwa hukuman itu membuat anak-anak disiplin, bisa jadi iya. Tetapi kita harus menyejajarkan, membandingkan dengan hal yang sebanding. Kira-kira kamu akan lebih senang dihukum atau tidak untuk melakukan ini? Jadi harus ada pembandingnya yang seimbang. Pada dasarnya semua orang pasti tidak senang akan dihukum, gitu. Dan karena hukuman itu akan hanya bersifat sementara, jadi berlakunya dalam durasi yang pendek. Jadi tidak ada jaminan anak-anak yang sudah lulus dari Wiskar itu juga akan memiliki karakter yang ketika dia ada di sana. Kita tidak sedang mengkritisi nih, maksudnya hanya studi kasusnya seperti itu. Tetapi ada juga karakter anak-anak yang memang ya betul karena dihukum lalu dia jadi terpaksa, lalu menjadi terbiasa. Nah ini di agama kita ya sama, kita mengajarkan anak-anak, katanya kalau sudah 7 tahun belum sholat kan boleh kita pukul ya. Artinya kita memaksa dulu supaya anak menjadi terbiasa. Kita tidak bisa menafikan itu. Jadi teori ini jangan dihantamkan ke semua tempat. Jadi kalau memang harus kita masukkan
aturan yang seperti itu yang kita jalankan, apalagi kita sebagai orang tua yang akan mendidik anak tadi untuk memunculkan, menanamkan nilai-nilai yang beriman, bertakwa tadi, berakhlak mulia. Kemudian memaksa atau sepihak, ya hukuman itu diberikan ketika anak melanggar apa, aturan itu biasanya dibuat sepihak. Aturan sekolah ya dibuat oleh pihak sekolah tanpa melibatkan murid maupun orang tuanya. Kemudian karena takut dengan hukuman, mereka akan secara nalurinya akan menyembunyikan kesalahannya, itu akan menyembunyikan supaya apa? Supaya tidak dihukum. Gitu. Kemudian anak-anak yang dihukum menjadi rendah diri atau malu. Tapi ini baru saja kemarin saya alami di kelas 7B, yang ngajar kelas 7B kan seru ya, Bapak Ibu yang ngajar kelas 7B. Ada anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas padahal sudah mengerjakan. Mereka tidak tahu katanya kalau harus mengumpulkan tugas. Saya tahu karena saya mengunggui gitu. Sampai istirahat harusnya dikumpulkan, istirahat selesai dikumpulkan, ini tidak dikumpulkan. Nah, teman-temannya itu secara spontan gini, cukup saja Bu dihukum. Terus saya tanya, kenapa harus dihukum? Supaya kapok Bu. Terus kan nanti kalau kapok nggak begitu lagi, gitu. Terus saya tanya lagi, kalau dihukum kamu nggak malu? Ya malu Bu. Terus kamu nggak marah sama saya kalau hukum? Enggak, bukan memang saya salah. Loh, terus gimana coba? Kalau kita lihat teorinya kan jadi ya memang tidak nyaman, ternyata anak kok memilih seperti itu. Tetapi mungkin mereka belum mendapatkan pengalaman bahwa ketika mereka melanggar itu ada opsi lain untuk menyelesaikan masalah itu supaya mereka tidak mengulangi lagi. Dan hukuman yang mereka usulkan juga keren, suruh begini katanya. Dan kebetulan saya sudah sekian tahun itu nggak pernah memberikan hukuman yang macam begini gitu. Terakhir saya memberikan hukuman itu saya suruh lari. Anaknya di dalam besar, saya suruh lari saja gitu. Yang berikutnya saya suruh nyapu halaman, bersih terus halamannya karena disapu. Di depan kelasnya itu ada pohon nangka, itu daunnya rompoknya banyak banget ya. Jadi saya suruh nyapu aja biar bersih gitu. Ya terus itu salah satu yang buat saya, ternyata saya berdosa gitu karena saya menghukum. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau ya kita penghargaan dulu. Tadi kenapa penghargaan dibilang akan menghukum? Penghargaan kok menghukum? Bapak Ibu, coba dulu zaman masih ada peringkat di kelas yang jenengan kasih hadiah itu ranking 1 sampai 32 atau ranking 1, 2, 3 saja? 1, 2, 3 saja kan ya? Apakah iya ketika kita ngasih hadiah itu terus yang lain jadi termotivasi? Yakin? Belum tentu. Ada yang iya, ada yang tidak. Belum tentu. Berarti kan jawabnya benar, belum tentu. Kalau Bu alam, kalau anak-anak yang kemampuannya rendah, yang rankingnya 25, 26, wis ora jatahku. Aku loh apa beteng ya ora bakal tuh. Iya Pak iya. Santai saja kan? Ora jatahku. Wis ini karo. Nah, kita saja teman-teman itu nggak jatuh lah jenengan manut aja. Kita saja yang sudah usia segini kadang begitu kan, ketika menganggap ada teman kita yang lebih mampu gitu, jenengan aja aku tak anut. Iya Pak ya. Bisa aja bisa gitu kan. Nah itu yang belakang tidak termotivasi. Nah yang paling merasa terhukum adalah yang paling mepet-mepet nih, yang dapat peringkat 4, peringkat 5 misalnya. Padahal itu si TikTok, aku ngerti padahal dia jalur acara aku, malah aku gak untuk ranking dia hadiah. Apa seperti itu? Pernah? Bodoh boten. Sakit hati kan? Itu yang dimaksud. Gimana? Jenengan akan memberikan pengalaman sakit hati sepanjang usia kan, dieling-eling tuh sama anaknya. Saya dulu wali kelasnya Bu Umi, saya nggak dapat ranking, nggak dapat hadiah karena rankingnya 4. Teorinya betul. Ya dan memang seperti itu. Nah harapannya kita tidak memberikan rasa sakit hati pada anak, tidak memberikan rasa terhukum pada anak-anak. Gitu. Jadi penghargaan yang dimaksud ini akan memberi hukuman. Tapi apakah tidak boleh? Tapi apakah tidak boleh memberi penghargaan?
pendekatannya secara personal. Jadi guru, kalau murid kita 32 itu sudah pernah ada yang mencontohkan murid TK misalnya, penghargaannya macam-macam. Murid yang anak yang paling rajin, anak yang datang paling tepat waktu, paling aktif, suka menolong yang lain. Kita memberi penghargaan pada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita tuh unik semuanya. Mereka keren dan hebat di bidangnya masing-masing gitu. Jadi tidak menimbulkan kompetisi karena kita caranya kolaborasi. Nah, akan ditambahkan dengan kami Bu Mira. Terima kasih, sedikit menambahkan. Untuk penghargaan ini sebuah hukuman, tidak hanya tadi yang disebutkan Bu Rahayu adalah anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah. Justru yang mendapat hadiah juga mendapatkan tekanan mental. Ketika dia selalu berada di atas, selalu mendapat hadiah, dan ketika saatnya dia tidak mendapatkan hadiah, itu akan merasa sakit sekali. Ini pernah dialami anak kandung saya sendiri, murid saya juga seperti itu. Jadi selama dia melakukan itu karena untuk mendapatkan hadiah, itu sebuah hukuman bagi dia, yang tanpa kita sadari, tanpa dia sadari, sebenarnya itu sebuah hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu supaya dapat pujian, supaya dapat hadiah, supaya nomor satu, supaya dilihat orang terpuji, paling wow, paling itu adalah sebuah hukuman untuk dia sendiri. Kalau di dunia kita seperti misalkan saya mau berbuat ini ya biar dikasih hadiah Pak Dedi misalkan, seperti itu. Dan ketika Pak Dedi tidak merespon, sakit hati loh. Nah itu hukuman juga itu Pak ya, sebuah hukuman. Jadi yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu memang tidak ada unsur supaya dilihat orang wow, supaya mendapat hadiah, itu jelas. Tetapi kalau tiba-tiba karena kita sudah terus melakukan dan tiba-tiba dapat hadiah, itu beda. Rasa yang kita dapatkan beda karena dari awal kita tidak termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Seperti itu. Nah, pengalaman di TK itu anak saya waktu itu di sebuah TK menyelenggarakan sebuah lomba. Lombanya memang diumumkan juara 1, 2, 3, tetapi semua peserta dikasih hadiah. Ini senangnya luar biasa anak-anak. Jadi sekali lagi melakukan sesuatu bukan karena benar kurang dihukum atau mendapatkan sesuatu. Dan ketika tadi yang disampaikan Bu Rahayu betul, ketika di Wiskar seperti itu kenapa mau? Oke, itu berjalan, tetapi tidak akan dalam waktu lama. Seperti hanya ketika anak-anak kita masukkan di pondok, bagus. Saat di lingkungan itu bagus, karena dia mau tidak mau mengikuti aturan yang sama seperti anak-anak yang di Wiskar. Tetapi kita lihat dalam jangka waktu lama, apakah itu akan mengena di hati mereka? Apakah akan bertahan lama? Nah, itu yang dimasukkan di teori tersebut, bahwa hukuman itu tidak akan berjangka lama, jangka pendek, karena mereka merasa kemerdekaannya itu dibelenggu saat berada di lingkungan itu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah melengkapi. Nah ini yang saya tulis bahwa penghargaan itu memiliki efek candu. Jadi tadi itu ketika tidak dapat terus meletre akhirnya melompat. Nah, karena ya itu tadi karena tidak punya motivasi dari dalam. Dan satu lagi bisa merusak hubungan, ya enggak? Karena berkompetisi itu tadi. Namanya bareng, podo lo padahal jawabanku. Mosok dekne untuk ranking siji, aku enggak. Lu kok iso? Misalnya, itu kan merusak hubungan. Atau kita ketika di tim kerja saja seperti itu. Tapi apakah tidak boleh? Ya sangat boleh. Kita tetap boleh memberikan penghargaan. Sebagai guru mungkin wali kelas ya gitu tadi ada penghargaan sesuai dengan bidang dan minatnya anak-anak. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai kita laksanakan. Jadi ada anak-anak yang punya kemampuan secara akademik kita apresiasi, ada yang punya kemampuan seni kita apresiasi, ada yang punya kemampuan di bidang olahraga begitu. Karena masing-masing anak itu unik, masing-masing punya kemampuan dan potensi
sampai terpendam. Kita harus menjadi wadah buat mereka. Next, konsekuensi. Yang berikutnya, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Biasanya konsekuensi itu sudah dibicarakan sebelumnya, disepakati. Misalnya, saya kalau tidak mengerjakan PR, sepakat dengan anak-anak. Ya tadi, bermula dari kita berdiskusi, kalau kamu tidak langsung melaksanakan tugas bagaimana, itu akhirnya kita bersepakat. Salah satu hukuman, konsekuensinya apa? Mereka mendapat tugas tambahan sehingga jam istirahatnya mereka hilang. Ya, memberi tugas tambahan dari buku yang mereka tidak punya, jadi mereka nggak bisa mengerjakan dulu di rumah gitu, supaya menebus tugas yang sebelumnya tidak dikerjakan. Sehingga tujuan saya mengajar matematika untuk sampai kadang saya mikir apa sih hubungannya lari dengan pelajaran matematika itu. Beda lagi kalau olahraga, ya memang kan aktivitas fisik. Kalau anak terlambat disuruh lari mengelilingi lapangan, ya nggak terlambat juga disuruh mengelilingi lapangan kan, karena memang latihannya fisik gitu. Atau mungkin seni budaya disuruh nyanyi, ya memang begitu kan, anak-anak disuruh nyanyi, kita belajar bernyanyi bersama gitu. Dan biasanya anak-anak ini atau kita masih merasakan ketidaknyamanan dalam jangka pendek karena apa ya, karena sudah disepakati karena ini konsekuensi gitu. Kalau hukuman mungkin rasa sakit hatinya panjang karena biasanya akan bersara tiba-tiba. Kalau konsekuensi dia tahu, oh kalau saya begini maka hukumannya begini. Harapannya nanti peraturan sekolah seperti itu. Jadi kalau saya terlambat konsekuensinya apa itu ada. Kalau saya bajunya tidak dimasukkan konsekuensinya apa. Sehingga anak sudah tahu sebelumnya, sudah siap, sudah mempersiapkan diri. Bukan hal yang tiba-tiba. Next. Lalu kita coba diskusi bareng-bareng yang ini, konsekuensi atau hukuman dari beberapa contoh kasus. Tanya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Sepakat nggih, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tapi Bunikan sama Bu Ida nggak pernah gini kan ya? Ya udah apa-apa kan, kita berproses belajar ya. Kita belajar dari kesalahan. Nah, nanti materi kita tuh di sana belajar dari kesalahan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, sepakat ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Kalau kebetulan sepatunya misalnya tidak hitam gitu, kan aturan sekolah kan sepatunya hitam. Coba kamu nggak boleh pakai sepatu seharian. Nah itu konsekuensi atau hukuman. Dan kita pernah, saya juga pernah pengakuan dosa. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kira-kira anak nyaman nggak? Nah ini juga kontradiktif loh kalau di sekolah kita. Wong nggak disuruh aja sepatunya dilepas. Ya mestinya ini hukuman karena beresiko juga ya kalau tidak bersepatu, mungkin jadi malu gitu. Tapi ada di sebagian anak kita belum waktunya sholat dulu, alasannya tuh sholat. Sebentar lagi mau sholat, wajahnya sholat, melayu-melayu gak pakai sepatu gitu. Ya ini tugas kita bersama. Jadi kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman. Oke. Boleh kan, berbeda tuh boleh, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kan yang nggak terlambat juga disuruh lari kan. Next. Nah sekarang apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi ini? Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau hukuman, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Konsekuensi like this tadi itu. Selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama.
membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek itu kalau konsekuensi. Menurut teorinya begitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ya tadi karena dihukum gitu. Jadi dia terpaksa. Terus kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia tahu konsekuensinya. Yang kedua adalah paksaan, mau nggak mau ya harus dilakukan. Kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Jadi gimana kalau airnya tumpah, bahasa Inggrisnya gimana? Ya harus dibersihkan. Ini akan menghasilkan konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Namun Bapak Ibu, ini disclaimer-nya, ini tidak bisa kita samakan atau diterapkan di sekolah-sekolah militer ya Bapak Ibu ya. Ini untuk anak-anak secara umum. Nanti semuanya berbenturan kalau di kedinasan atau sekolah militer, nggak pas ini, tidak sesuai. Karena memang karakter yang dididik juga berbeda kan ya. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, beda dengan disiplin sipil. Jadi tidak bisa kita samakan. Loh itu tentara suruh pusat berbeda lagi. Dia selain ini kan juga fisiknya harus kuat memang. Dan ketika dia pusat justru latihan fisik, nanti perang lebih kuat lagi gitu. Kemudian tadi yang saya bilang kalau dengan hukuman anak tuh gelik-gelik juga menyembunyikan. Kenapa? Dia tidak mau dihukum. Kemudian kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan supaya tidak dapat konsekuensi. Hukuman ini juga menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, malu. Misalnya kayak tadi, misalnya anak disuruh begini, ya kan sampai jam habis itu, saya tanya malu, ya malu pasti, anak pasti malu. Dan merasa tidak dihargai. Ya Allah, harus gede aku di ini. Tanya, sudah nggak macam lagi, tidak layak. Dan kalau di konsekuensi, dia merasa kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next, Dok. Nah sekarang kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi karena yang kita bidik adalah motivasi internal, kita akan diarahkan untuk memahami teorinya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tadi ketika saya minta mic-nya itu sama Bumi tidak diperbolehkan. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang penguasaan. Tuh. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau anak-anak kita berbuat sesuatu yang melanggar, kita harus mencari tahu sebetulnya dia itu kebutuhan dasarnya mana sih yang belum dipenuhi atau belum terpenuhi. Nih, Bu Mira sering menyampaikan itu. Kenapa nih anak kok seperti ini? Jadi manusia pada dasarnya itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang paling utama adalah bertahan hidup. Ini di teori otak triun bener. Bahasanya saya kok tidak bisa ini ya. Ada kesamaan kita dengan hewan-hewan yang mendahului kita. Maksudnya bukan kita berasal dari hewan, bukan. Tapi kalau teori evolusi kan seperti itu nih. Ada yang mirip gitu. Apa itu? Tindakan refleks itu salah satunya tindakan bertahan hidup. Kita emosi, lapar misalnya. Otomatis akan mencari makanan. Tujuannya untuk apa? Bertahan hidup kan? Oke, bertahan hidup gitu. Itu kebutuhan utama manusia. Kemudian yang kebutuhan makan, rasa aman, rasa nyaman, kebutuhan biologis juga itu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, jadi akan ada hal-hal yang menyimpang gitu. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, rasa penerimaan. Anak merasa dikucilkan kan dia kan jadi ya cari perhatian, golek-golek gitu. Tiba-tiba temannya diem nyentuh gitu atau berbuat yang aneh, mejanya dipukuli, cari perhatian. Oh, bisa jadi anak ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi. Kemudian penguasaan. Semua orang pengen diakui identitasnya, eksistensi diri lah kalau anak sekarang itu. Ya harus diakui dirinya. Apalagi anak-anak remaja, eksistensi dirinya sangat kuat. Mereka cari jati diri. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan kebutuhan itu di tempat yang tepat, mereka cari di tempat lain karena mereka merasa diakui. Contohnya ikut geng motor, yang nggak begitu punya uang jadi ikut
anak pang yang naik bis naik apa itu truk trailer ya itu kan, terus aneh-aneh, dia diakui di lingkungan itu gitu. Sedangkan dia karena aneh di tempat di sekolah tidak diakui, dia nggak dapat teman, dia cari di luar. Kemudian kebebasan dan kesenangan, bebas carpe diem, tidak, bebasnya sebetulnya ya bebas tidak ditekan, tidak diatur, tidak dibelenggu, bukan perbudakan lagi gitu. Dan ini masih menjadi perdebatan tentang perbedaan mendasar antara kebebasan dan kesenangan. Kalau kita lihat anak-anak kita itu sering mencari kebebasan untuk melakukan kesenangan. Biasanya gitu kan ya. Contohnya mereka pengen bebas, nggak diatur, pengen jam favorit apa jam kosong. Saya dulu tuh masih ingat ngajar di 9 di sini. Burayu, kapan tah kosong gitu. Dan waktu itu saya rajin mengajar loh. Maaf Pak Dedi. Begitu kebentur ada akreditasi perpus itu agak kepontal-pontal, dan sekarang si semester lalu ketika akreditasi perpus selesai itu saya bilang gini, anak-anak nanti jangan sampai rindu jam kosong pelajaran saya ya gitu. Nah dulu tuh ada kelas 9 gitu, kapan jam kosong, kenapa? Seneng Bu, bebas gitu. Nah saya juga masih bertanya, mungkin bisa ditambahkan nanti yang bisa menambahkan rasa bebas yang dimaksud di sini sebetulnya bebas karena tidak terikat, tidak ditekan, tidak diatur gitu, tidak dijajah lah. Kalau bangsa itu merdeka, punya apa namanya independensi tuh. Nah kesenangan itu ya seperti misalnya nyanyi seneng, atau mungkin tadi musik katanya bisa juga karena dia mencari kesenangan. Ya tadi itu yang anak-anak manggil-manggil nama orang tua, mungkin karena seneng gitu. Temannya digodani itu katanya kenapa? Seru Bu, nopo jerit-jerit Bu, rame kelasnya gitu. Kan kalau anak perempuan digoda gitu, diusiri, yang laki-laki itu jerit-jerit gitu kan. Nah yang laki-laki itu menikmati rame ngono. Itu mungkin kebutuhan kesenangannya belum tercukupi. Nah kita itu sebagai guru harus ke sana memahami kebutuhan dasar dari murid-murid kita, sehingga kita akan bisa membantu untuk mencari solusinya kalau anak-anak lakukan sebuah tindakan-tindakan yang menyimpang. Jangan sampai ketika tidak terpenuhi kebutuhannya ini mereka mencari-cari cara yang negatif. Tuh. Harapan kita sesuai yang tadi kita sampaikan, dengan disiplin positif mereka akan mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang baik. Next. Lalu salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif di sekolah adalah kita mulai dari kelas. Ini dulu agak rancu dan sering jadi perdebatan, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Mbak Niken mungkin. Kalau menurut saya, kenapa kesepakatan atau keyakinan dan tidak peraturan? Kalau peraturan itu kesannya dibuat oleh secara sepihak, sedangkan kalau kesepakatan atau keyakinan dibuat antara siswa dengan murid. Jadi bukan hanya murid saja yang menyepakati, tapi guru juga berhak menerima konsekuensi apabila guru juga melanggar keyakinan yang telah dibuat. Seperti itu. Inilah bukti bahwa sumber daya SMP 4 itu luar biasa. Belum sampai sudah dijawab dengan lengkap loh sama Bu Niken. Kalian kan kita memang wasis optimal SMP 4 Kudus, dan saya senang. Maksudnya tadi Bu, yang kalau ke penghargaan itu mungkin saya kalau dapat apresiasi itu memotivasi diri saya sendiri juga untuk lebih apa namanya semangat dalam mengembangkan diri, dan bersama-sama dengan teman-teman ngajak teman-teman, oh iya ternyata kita bisa loh gitu. Ketika diapresiasi Bu Septi, Pak Faizin, Pak Didi yang sering cerita, saya tahu sekolah-sekolah sana, saya pernah di sini, itu saya senang Pak, monggo hati saya Pak. Dan itu bukan sebuah penghargaan ya, apresiasi saja.
tapi berhasil memotivasi saya, menimbulkan motivasi intrinsik saya untuk iya ya, kalau yang lain bisa ya sudah, bukan. Kalau yang lain bisa, saya juga harus bisa. Maksudnya bukan harus sama seperti yang lain, tapi saya juga patut dan layak untuk mengembangkan diri saya. Semoga nanti teman-teman kita semua tergerak untuk itu. Untuk siapa sih semuanya? Semuanya untuk pada akhirnya bermuara pada berpihak pada murid itu. Bukan untuk mendapatkan reward atau penghargaan diri kita sendiri secara individu, tapi ya saya yakin Bu Mira dulu ikut GP juga nggak ngerti buat apa, pokoknya Dipaksa lah. dipaksa. Saya sudah tidak dipaksa tapi Bu. Saya pikir kok seru ya, kok banyak hal yang saya nggak ngerti. Oh ternyata di GP tuh disuruh belajar ini, dikasih materi ini tuh, terus saya jadi saya kalau nggak ikut nggak ngerti ini itu, dan tidak terpikirkan atas konsekuensi atau dampak yang berikutnya, sama sekali tidak terpikirkan itu gitu. Dan ini buktinya hebat, guru-guru SMP 4 memang hebat. Alhamdulillah, semoga makin jaya SMP 4. Dari yang sudah dirintis Pak Sayuti, Bu Umi, dan pendahulu-pendahulunya kita bisa melanjutkan ya. Kita yang masih muda bisa melanjutkan estafet itu untuk kejayaan SMP 4. Saya senang loh kalau di luar ngasomin di SMP 4 terus banyak orang yang selalu bercerita bahwa wah dari SMP 7 nih kok gini-gini sakit. Wah saya alhamdulillah itu dari masyarakat sekitar Pak, SMP 4 dulu SMP 7 tuh gini wah zamannya Pak Sidik ya Pak, kurang bagus citranya. Sekarang Bu Isa juga pasti terkuti di SMP 4 itu kan responnya positif alhamdulillah. Jadi masyarakat sudah melihat sekolah kita banyak kemajuan, banyak perbaikan alhamdulillah. Jadi betul yang disampaikan sama Bu Niken bahwa kenapa bukan peraturan kelas saja, karena peraturan itu biasanya sepihak, akan dibuat oleh pihak yang berkuasa, dan di sini murid hanya mengikuti saja. Tapi kalau kesepakatan yang dimulai dari keyakinan kelas ini dibuat bersama oleh gurunya, oleh muridnya, meyakini apa-apa hal yang menurut mereka bersama baik, sehingga harapannya dengan kesadaran dirinya akan mengikuti keyakinan itu. Diyakini bersama kok gitu. Mereka sama-sama yakin, bukan hanya gurunya saja atau muridnya saja. Next Mbak. Oke. Kemudian ini panduan dalam menyusun kesepakatan kelas. Bapak Ibu kayaknya sudah banyak yang membuat. Alhamdulillah sertifikatnya sudah banyak yang terbit, dan hari ini ada bacaan sertifikat PMM yang terbit. Jadi kami tadi jangan di ruang guru Pak. Bu ini sertifikat disiplin positifnya terbit. Tadi guyon-guyonnya begitu ya. Itu guyon saja ya. Jadi alhamdulillah di sekolah kita sudah dimulai. Hampir semua guru sudah mengawali pembelajaran di awal tahun ini dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi kurang lebih seperti ini, kita menanyakan tentang aturan apa yang ada di sekolah, apa yang harus ditaati atau dituruti, lalu kelas impian apa sih, kenapa tuh pengen seperti apa sih di kelas gitu. Kemudian kita mendiskusikan, terus membuat kesimpulan menarik yang general dari apa yang disampaikan anak-anak, nilai kebajikan yang bisa diyakini bersama-sama gitu. Kemudian meninjau kembali, lalu kita buat menjadi sebuah keyakinan. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu membuat yang wali kelas nih, bisa dibuat poster nanti ditandatangani anak-anak bahwa ini keyakinan kelasnya gitu. Kalau keyakinan mata pelajaran mungkin kan hanya disimpan Bapak Ibu guru saja. Kalau yang keyakinan wali kelas di kelasnya itu mungkin lebih bagus lagi kalau dicetak atau pakai ditempel gitu, ditulis tangan juga bisa, anak-anak berkreasi gitu, terus ditandatangan menunjukkan bahwa kami semua di kelas ini, baik gurunya maupun muridnya, meyakini tadi kebajikan universal, kebajikan yang diakui oleh semua. Ngoten? Next. Nah ini hanya contoh saja. Jadi kalau membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Yang penting bisa diingat anak. Misalnya saling menghormati, menghargai itu kan sudah masuk, tidak membuli, tidak menghormati, tidak berdosa, tidak manggil-manggil nama orang
kemampuan tuh. Ya disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin kelas yang satu dengan yang lain beda. Kelas 8A8 mungkin beda dengan kelas 8B8H. Jadi mungkin keyakinan kelas juga akan berbeda. Next Mbak. Nah sekarang kita masuk ke teori kontrol. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain, padahal tidak. Nah Bapak Ibu, kita sebagai guru berdasarkan teori kontrol itu kita ada 5 posisi kontrol yang harapannya, idealnya nanti kita sampai di manajer. Tuh, next Mbak. Ada 5 posisi, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah. Penghukum ya tadi penghukum. Pemberi rasa bersalah, ini biasanya ini yang paling ahli ini ibu-ibu dengan suara memelas, membuat orang merasa berdosa. Mungkin di rumah juga gitu ya ibu ya. Ya kenapa tak begitu? Padahal mama sudah masak, kok kamu malah jajan, misalnya seperti itu. Mungkin ya nanti kita lihat contohnya. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Saya sering, karena saya agak nyanyi, saya lebih sering ke teman dan pemantau, belum cukup ahli untuk menjadi posisi manajer. Ini posisi ideal nih, posisi ideal. Jadi tidak selalu setiap tindakan atau pelanggaran harus kita berada di posisi manajer. Sebaiknya, idealnya seperti itu. Yang teori ya, kita sesuaikan juga di lingkungan kita seperti itu. Next, ada video, kita tonton bersama, nanti bisa dicoba. Supaya nggak bosan, ini sudah lama dengerin saya ngomong, kita nonton video dulu. Mira jangan spill dulu ya videonya. Oh, benar. Harus apa coba? Dan 5 posisi manajer. Untuk lebih Kita tonton dulu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ini acting ya Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa Mega kali terlambat? ahlinya ini. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kayaknya kita semua pernah kok ya dalam posisi penghukum ini. Kayaknya pernah ya. Wajar. Posisi terhukum juga Pak. Saat sekolah. Sudah terlambat. Udah jadi korbannya. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, tadi kan tidak ada hubungannya ya karena lari. Posisi penghukum Nggak biasanya selalu berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Nah, menyindir. itu
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Percepat aja nih ya. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum ada. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini Bu Hani nih. Maaf Bu. Dan saya. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini juga kurang baik. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa Menusuk gitu kan ya, katanya lembut tapi menusuk. memandang buruk dirinya sendiri, merasa Nah ini yang dikhawatirkan itu kayak membahagiakan orang lain. justru menjadi trauma kan, dia merasa gagal gitu. Rasa bersalah. Justru Murid akan menganggap sangat panjang dan ia efeknya. menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. karena dia merasa gagal. Jadi justru yang paling berbahaya itu adalah teman, karena posisi rasa bersalah, karena efeknya bisa sangat panjang, bahkan bisa terpatri di dalam tuh. Oh iya saya, itulah pasti kita pernah merasakan lah kalau dijadikan orang yang posisi bersalah atas sesuatu gitu. Apalagi kalau hal-hal yang krusial. Si teman tuh anak-anak sering bilang kita kan bestie ya Bu, kita gak sih? Nah itu tanda-tanda. Berarti kita sering memposisikan diri sebagai teman atau teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya ini. Ya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin surat ibu demi ibu. Bisa kan? Pukul bapak ibu sambil disambi biar gak makin ngantuk. Dan waktunya jam makan siang. Pukul disambi saja. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Entas yang tercipta ingat dari waktu. Posisi ini kelemahannya adalah anak cenderung menjadi meremehkan karena kita berlaku sangat fleksibel nih, sangat lemah di situ karena ya sudah saya bantu gitu. Anak kurang menghargai gurunya dengan posisi teman tadi. Posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah? Bukannya peraturan ya, pemantau. Beliau sebagai pemantau langsung tanya peraturan. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Tadi itu kamu tanya aturannya apa, konsekuensinya apa gitu. Itu posisi pemantau kayak pengawas gitu, kalau kita jadi pengawas ujiannya juga gitu, tahu kan? Nah, ini posisi yang dampaknya ya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Gitu. Padahal yang kita harapkan adalah mereka dengan sadar memahami nilai kebajikan yang kita tuju, tidak sepenuhnya mandiri. Makanya selanjutnya adalah posisi manajer, posisi yang paling ideal gitu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nabil ya nggak bisa gini ya. Saya akan coba untuk tidak Coba kalau ini ketemunya Guntur, Nabil gitu kan. Kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat Jadi diharapkan dengan posisi manajer ini tercipta identitas positif, jadi tidak merasa gagal. Kayak tadi dengan posisi pembuat rasa bersalah, muridnya jadi merasa bersalah terus-terusan gitu. Dan diharapkan akan membangun motivasi internal, motivasi intrinsik, sehingga akan permanen gitu muncul di anak-anak dalam meyakini atau melakukan kebajikan. Next. Yang berikutnya adalah restitusi. Nah, apa yang dilakukan di posisi manajer tadi itu salah satu contoh kegiatan restitusi. Next, Mbak. Apa itu restitusi? Ini Bu Ida sama Bu Niken akrab ya Bu? Ya, itu yang tadi saya bilang, kenapa begitu dengar Bu Mira menyampaikan diseminasi itu terus, harus jadi guru BK gitu. Loh kenapa dulu aku kuliah kok dapat materinya tentang psikologi perkembangan masyarakat didik nggak sebanyak itu kan, hanya 1 semester ya Pak ya, 2 semester kayaknya, kayak iya perkembangan peserta didik 1 dan 2 gitu. Kok nggak banyak gitu, kok sekarang disuruh begini begitu, padahal kita belum tentu mengerti apa itu restitusi. Kalau untuk guru BK ini sudah hal yang makanan sehari-hari. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, belajar dari kesalahan. Nah,
Dengan menerapkan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik ke depannya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam dirinya, bukan karena disuruh, bukan karena terpaksa. Jadi bukan karena mencari imbalan. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Next slide. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi dipraktekkan, disampaikan ketika Naren terlambat bahwa berbuat salah itu. Nah, yang ini mungkin tidak namanya teori ya. Kita bisa mengambil kalimat yang sama untuk menstabilkan identitas tanpa menggunakan, kan tidak semua kesalahan tidak apa-apa ya. Saya bisa menggunakan kata lain, berbuat salah tidak apa-apa. Menurut saya ya apa-apa. Kalau berbuat salah tidak harus seperti itu. Ini teorinya seperti itu. Kalau menurut saya menyadarkan bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah berbuat kesalahan, tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu untuk jadi lebih baik lagi gitu. Misalnya saya juga pernah salah, saya Pak Sidik yang dari SMP 7 dulu biar ngono nang tahu urut lompat pagar sebelah kono gitu. Malah dikasih tahu triknya. Misalnya seperti itu. Dan mungkin membangun pemahaman atau motivasi juga bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Bukan memvalidasi bahwa tindakan salah itu boleh, bukan, tapi ini juga dalam rangka mencari tadi kebutuhan dasar apa sih sebetulnya yang belum terpenuhi, dengan prinsip bahwa setiap tindakan kita itu pasti punya alasan. Jadi kita mencari tahu alasannya apa kok anak melakukan ini. Kenapa kamu terlambat? Itu misalnya, kenapa tidak mengerjakan PR? Tuh. Harapannya dengan mencari tahu alasannya apa, guru memahami kebutuhan dasar yang belum dipenuhi oleh murid, sehingga kita sebagai guru itu juga mampu membimbing anak, mengarahkan anak untuk menemukan solusinya sesuai dengan kebutuhan yang belum terpenuhi. Kalau misalnya kebutuhan yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan kesenangan, terus kita beri kasih sayang, kan tidak pas. Mereka butuh senang-senang, nggak lapar, kita kasihnya makanan, ya nggak pas juga. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini agar mengembalikan murid tadi belajar dari kesalahannya. Keyakinan kita apa? Apa yang kita yakini bersama? Setelah ini, setelah dia mengingat kembali, mereka akan sadar untuk melaksanakan apa-apa yang sudah diyakini bersama. Nilai kebajikan universal bersama, ya, tadi saling menghormati, saling menghargai untuk dirinya sendiri lagi gitu. Jadi ini langkah-langkah segitiga restitusi, dan kebetulan kemarin saya juga sudah mempraktekkan, tapi karena amatir, waktunya singkat, saya pakai perangkat telepon, pakai HP, hasilnya kurang cukup bagus, tapi mungkin bisa jadi gambaran saja nggak ya? Makanya itu kan karena di modulnya perlu perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual. Saya percepat saja, ini kemarin saya melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual dengan melakukan restitusi pada adalah kasus yang pertama. Restitusi. Kasus yang pertama, di jam istirahat, Aaron dan Arnita terlibat konflik. Aaron mengganggu Arnita yang sedang membaca buku. Kemudian Arnita membalas dan mengejar Aaron, dan tidak sengaja makanan yang sedang dipegang Aaron tumpah. Aaron kemudian membalas dengan menyobek buku Arnita. Aaron, sebelumnya Saya ekspresi saya belum dapat tegasnya, belum sesuai dengan posisi manajer, lebih ke teman dan pemantau, menstabilkan
dirasa sulit ya, saya tanya dulu permasalahannya apa sih gitu. Di BK sering begini kan ya Bu. Nah, ini saya harus banyak belajar nih dari guru BK. Dan saya menanyakan masalahnya apa, Aaron dan Renata, dua-duanya saya beri kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya. Kamu lupa, kamu makan, ya. Jadi kamu gimana? Iya, bukan itu saya Pak. Kita harus minta saya harus bermain olahraga dari pagi dulu. Sarapan. Jadi kamu nggak bisa makan. Harus bisa terus punya. Jadi punya meta di waktu karena kamu bisa. Betul ya. Sekarang saya tanya, kamu alasannya apa? Mulai masuk tahap validasi tindakan yang salah, saya menanyakan alasannya apa kamu melakukan Oh itu. gitu, seru gitu rame. Meta, kamu kenapa ngejar-ngejar Aaron? Saya besar gitu. Aja. Terus sama makanan yang Bertahan hidup, mempertahankan diri karena lifestyle gitu. mencari kesenangan itu kan bukan setiap manusia. Setiap manusia butuh Apa aja nggih? kita Ya, memvalidasi kebutuhannya, validasi kebutuhan dasarnya, sehingga kita bisa mengarahkan untuk anak juga menemukan solusinya sendiri. Jadi saya tidak memberi solusi, saya hanya membimbing anak untuk menemukan solusinya. Harapannya karena mereka sendiri yang munculkan, jadi motivasinya intrinsik, bukan karena saya harus mempertahankan dirinya, apalagi kalau dalam kondisi terancam. Kamu merasa tidak nyaman karena kamu heran, kemudian kamu bela diri, tapi cara membela diri bisa dengan cara yang lain, sehingga dia jangan merugikan heran. Dalam hal ini, pengalian sampai ke tempat, dia jadi tidak bisa angkat kaki. Betul. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau apa yang kamu lakukan baik, kamu masih ingat yang kelas kita? Masih apa coba? Teman ya, apa lagi? Tidak membeli teman yang lain ya, kita di kelas kita sekolah kita juga seperti itu. Nah sekarang kira-kira kalian berdua ada rencana solusi seperti apa atas permasalahan kalian? Mungkin dari Meta dulu. Saya kan belum tahu dari teman, tapi saya akan berbagi makanan itu yang sudah saya coba bisa makan lagi. Oke. Dan juga memproduksi makanan yang Setuju? Oke, nanti begitu ya. harapannya begitu, dari anak muncul sendiri solusinya apa, kamu mengusulkan apa. Namun kita sebagai guru juga akan mengarahkan untuk Kamu setuju? solusinya kalau kurang tepat ya kita bantu supaya lebih tepat. Tidak lanjutnya. Jadi setelah ini kita akan oke, jangan kembali lagi. Era, tidak boleh di situ kan ya. Kita saling menghargai, salah satunya tidak memberi yang lain. Oke, saya gitu ya. Dan juga tadi menjaga kebersihan karena makanan yang keluar jadi makanya kotor. Gitu ya nak. Oke, setelah ini silakan kalian selesaikan sesuai kesepakatan. Harapannya begitu Bapak Ibu, sebagai posisi manajer, harapan idealnya kita bisa kalau di BK konseling mungkin ini maksudnya ya Bu ya. Jadi setiap anak-anak melakukan pelanggaran atau terjadi konflik, kita tidak langsung menghakimi, tidak langsung memberi hukuman. Kita tanya dulu, distabilkan dulu identitasnya, ditanya posisinya sebetulnya tadi gimana kronologinya. Kadang-kadang kita mendapatkan cerita yang tidak tepat, biar anaknya bercerita dulu, menyampaikan dulu. Kita memberi rasa aman untuk mereka bisa menyampaikan dengan detail. Lalu kita tanyakan alasannya apa untuk tadi itu memvalidasi kebutuhannya, sehingga kita bisa membantu mereka mencari solusi. Ya dari mana? Mereka sendiri dulu yang memunculkan solusinya. Kalau kurang tepat, kita akan mengarahkannya. Ini proses kita semua untuk belajar, untuk jadi guru-guru yang ideal. Susah, sulit ya Bu ya, betul ya. Tapi kan memang
begitulah hidup, kita harus terus belajar untuk sesuatu yang lebih baik. Kenapa tidak kita berusaha ya? Kadang-kadang kita menjadi di posisi pemantau gitu, kadang ada kalanya kita juga memang perlu jadi teman kan ya. Jangan sampai anak ini jauh gitu, tapi ketika ada konflik kita perlu menjadi manajer. Dan Bapak Ibu perlu diingat juga, restitusi ini tidak paten saklek harus diterapkan di sekolah seluruhnya, tidak. Kalau pada kasus-kasus yang itu sudah ada pihak yang berwenang menangani, tidak perlu kita restitusi. Contoh narkoba, misalnya senjata tajam, apa terjadi hal yang seperti itulah ya kita serahkan saja pada polisi, bukan tugas sekolah untuk restitusi. Tapi kalau masih kenakan yang ringan, bolos misalnya, terlambat, kayak tadi itu budak-budakan, masih bisa kita restitusi. Dan tidak sekali, jadi saya sangat paham. Ya tadi itu kalau saya ketemu Guntur Sanabil, ya Allah itu mungkin tarik kita itu sudah muncul dulu ya kan. Kemarin sudah saya restitusi kok kamu begini lagi. Bisa kan ya, bisa saja begitu, sangat mungkin gitu ya kan. Mungkin Bu Nika, Bu Ida mungkin begitu ya, sudah saya konseling kok kamu begini lagi. Sabar gitu ya, makanya begitulah kita nikmati tugas kita sebagai guru untuk menjadi guru-guru yang ideal, yang hebat. Kembali ke yang tadi Mbak, itu Bapak Ibu sepertinya sudah selesai, sudah habis. Nah, kita sampai di bagian refleksi. Mungkin saya ambil yang singkat saja. Bapak Ibu, setelah mendengarkan suara saya selama 1 jam lebih ini cukup membosankan kan ya? Apalagi materi yang sudah berulang. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah melengkapkan pemahaman saya. Terus terang, ini modul yang sangat panjang karena biasanya selesai dalam waktu 2 minggu, ini durasinya lebih. Jadi biasanya ruang kolaborasi itu di hari Kamis, Jumat. Ini kemarin teman-teman sempat pada kaget, kok sudah Kamis, Jumat tidak ada woro-woro, ternyata minggu depannya baru hari Selasa gitu. Ternyata karena modulnya yang sangat panjang, materinya sangat padat, dan ini paling seru ketika diperdebatkan gitu. Ya kita tahu karena adat, budaya, agama, ya, ada beberapa yang sedikit ada friksi di sana lah gitu. Jadi sangat seru untuk diperdebatkan. Jadi memang begitu. Saya mohon refleksinya dari Bapak Ibu. Singkat saja, pencerahan atau hal baru apa yang Bapak Ibu dapat selama kita melaksanakan diseminasi ini. Mantan ya. Monggo mungkin yang mewakili atau dua. Bu Isa belum bersuara, monggo. Sertifikatnya sudah keluar, jadi nggak tahu. Ya, terima kasih Bu Rayu sudah memilih saya ya. Ya, hal baru yang bisa saya dapat hari ini luar biasa. Ternyata disiplin positif itu memang bisa kita terapkan di pembelajaran, terutama saya mengampu mapel bahasa Indonesia. Bisa kita terapkan untuk disiplin positif, karena memang jika kita memberikan hukuman memang dirasa kurang tepat. Melihat kondisi anak-anak sekarang, kalau dihukum Siti itu menye, nah itu ya. Nah mungkin bisa diterapkan disiplin positif. Beda dengan generasi saya zaman dahulu, memang keras, tapi memang bisa dirasa sekarang, memang manfaatnya itu sekarang. Tapi memang generasi sekarang tidak bisa dididik pada saat generasi saya. Jadi bisa dicoba untuk disiplin positif, dan memang dampaknya memang bisa kita lihat tidak langsung nampak, tapi ada progresnya seperti itu pelan-pelan. Jadi memang kalau kita mendidik materi bisa semua, tapi kalau mendidik karakter memang harus dilakukan pelan-pelan. Nah, salah satunya dengan disiplin positif seperti itu. Terima kasih Bu Isa. Terima kasih Bu Isa, dan memang betul penanaman karakter itu
tidak seperti membangun candi, ya. Penanaman karakter itu pekerjaan yang jangka sangat panjang, bahkan sampai kita tutup usia itu. Itu Bapak Ibu, terima kasih refleksinya. Nextnya, kita sudah sampai di penghujung. Bapak Ibu, ini kondisi yang ideal. Kita bersama-sama belajar. Ternyata tugasnya itu tidak hanya tugas guru BK saja untuk menangani anak-anak kita yang setiap hari justru lebih sering ketemu anak di kelas, juga perlu melakukan itu. Jadi kalau masih bisa kita tangani, kan tidak harus ke BK dulu, ya. Jadi inilah kolaborasi yang kita maksud. Untuk menerapkan disiplin positif di sekolah butuh waktu yang sangat panjang. Tidak seperti membangun candi Borobudur ataupun candi Prambanan. Jadi PR kita, tugas kita yang terus sampai purna, sampai kita pensiun, terus menanamkan karakter yang baik. Semoga dengan kita berkolaborasi, kita mampu bersama-sama menanamkan karakter yang baik, menanamkan disiplin positif, dan membangun budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf sudah menyita kemerdekaan Bapak Ibu. Matur nuwun sekali sudah berkenan duduk di sini berjam-jam bersama saya. Semoga membawa manfaat untuk saya, untuk panjenengan, untuk sekolah kita. Mohon maaf nih saya lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi yang lain. Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ditutup dengan salam dan bahagia. Ini menyemangati. Salam dan bahagia.